ruang di jiwa. Setiap makhluk hidup, terutama manusia, memiliki jiwa yang dalam bahasa Sanskerta berarti benih kehidupan. Bagian yang bukan jasmaniah dalam diri seseorang. Jiwa dipercaya mencakup pikiran dan juga kepribadian, bersinonim dengan roh dan akal. Jiwa bagaikan alam semesta atau alam semesta itu sendiri yang bersembunyi di dalam tubuh manusia yang terus bergerak dan berotasi. Jiwa hanyalah sebuah nyawa yang dikendalikan oleh roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my friend. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah semakin hari semakin bertambah bahagia, semakin bertambah damai hatinya, tenang jiwanya, dan raganya pun semakin bertambah sehat. Ya, pada kesempatan kali ini Maya ingin berbagi cerita tentang menjadi diri sendiri adalah kekuatan yang luar biasa. Di episode sebelumnya pernah dibahas tentang bagaimana kita kenali diri kita sendiri dan kita berdamai dengan diri kita sendiri. Cintai diri kita sendiri. Nah, gimana my friends, sudah mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri atau belum? Kalau sudah, atau apa yang terjadi setelah itu, boleh komen di bawah ya. Kita bisa sharing, kita bisa diskusi. Diskusinya apa aja? Kalian bisa bercerita, oh iya, setelah aku berdamai dengan diri sendiri, aku mencintai dan mengenali diri sendiri, aku gini loh Mai. Aku gini loh Mai. Boleh cerita deh. Maya tunggu ya. Kalau yang Maya alami setelah Maya berdamai dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, mulai merasakan ketenangan dan kedamaian, akhirnya merasakan kekuatan itu muncul. Kekuatan dari dalam diri sendiri. Mengatasi ketakutan-ketakutan yang sebelumnya menjadi beban pikiran kita. Apa sih sebenarnya yang ditakutin? Takut miskin, takut pasangan berselingkuh, takut tidak punya anak, takut hubungan dengan mertua atau dengan ipar menjadi tidak baik. Banyak sekali ketakutan-ketakutan. Tapi ketakutan-ketakutan itu ternyata hanya dari diri sendiri. Karena kita mendengarkan omongan ini, omongan itu. Tapi kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kalau kita mengenali diri kita sendiri, hati kita biasanya akan memberitahu nih. Hati kita akan, enggak lah, enggak kayak gitu. Coba deh ambil positifnya. Karena bener loh yang sering orang sampaikan, dan itu juga tertulis ya, di Islam juga dikatakan ya, bahwa Allah itu sebaik prasangka umatnya. Karena itu kita selalu disarankan atau kita selalu diajarkan untuk berpikirlah positif agar yang kembali kepada kita adalah hal-hal yang positif. Seperti itu juga mengenali diri sendiri, dan akhirnya begitu kita kenal, kita temukan kekuatan. Karena kita sudah berhasil mengatasi ketakutan-ketakutan kita itu. Lagian, apa sih pentingnya ngedengerin orang lain? Memang betul. Sebagian pun kita harus mendengarkan masukan-masukan dari orang lain. Mungkin kita melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan tidak berkenan dengan orang lain. Kita mendengarkan masukan aja, gitu. Kita saring, bukan berarti terus jadi beban pikiran untuk kita. Kita saring omongan orang-orang tersebut, terus kita tanya lagi ke diri kita, bener gak sih? Atau kita balance dengan ajaran-ajaran agama yang diajarkan gitu loh. Kalau memang ternyata kita salah, ya kita
harus nerima, kita harus introspeksi diri. Di sini Maya bukan berarti lu nggak usah dengerin omongan orang lain, enggak. Tetap kita boleh nasihat orang lain, itu masukan-masukan dari orang lain itu bisa jadi adalah Allah menyampaikan kepada kita, tapi melalui media perantara, lewat alam semesta lah yang memberitahu kita, memberikan kode-kode itu untuk kita. Jadi digarisbawahi ya, bukan berarti Maya menyarankan kamu untuk tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan orang lain, tapi saring. Itu penting. Setelah saya akhirnya menemukan kekuatan itu, dulu memang saya punya usaha sendiri, punya sanggar. Saya bermain dengan anak-anak, saya bermain juga dengan remaja gitu ya. Saya ngajar. Itu saya merasa menemukan dunia saya. Saya cinta sama anak-anak. Dulu saya memang sempat kuliah di psikologi, jadi saya senang sekali untuk mempelajari sifat dan karakter orang. Dengan spiritual saya yang terbangun pun akhirnya jadi balance ya, jadi semakin mempelajari lagi karakter dan kepribadian orang. Akhirnya saya mendengarkan kata hati nih. Setelah sekian lama ya, belasan tahun saya vakum di dunia entertain ya, kesenian. Saya benar-benar waktu itu hanya ngurusin rumah tangga ya, jadi ibu. Kemudian setelah saya sadar, aduh kayaknya saya nggak boleh gini-gini terus. Saya nggak berkembang nih kalau begini terus. Saya pikirannya ya buntu, cuma di sini-sini aja gitu. Akhirnya hati saya bilang, udah bikin konten YouTube aja. Di situ kamu bisa mengekspresikan apa yang menjadi diri kamu sebenarnya. Kamu suka anak-anak, kamu cinta anak-anak ya, bermainlah lagi dengan anak-anak. Kamu suka seni, bermainlah dengan seni lagi. Akhirnya saya buat ini konten. Saya senang melakukan ini gitu loh. Itu seperti sebuah motivasi untuk saya. Ya kalau nanti ternyata memang channel ini disukai dan mendapatkan subscriber dan targetnya tercapai dari pihak YouTube, ya alhamdulillah, buat saya itu merupakan suatu bonus dari Allah. Tapi di sini saya mencoba untuk menyalurkan saja deh. Saya suka ngomong nih di depan kamera. Saya suka nge-MC juga sebelumnya. Saya suka nyanyi. Ya udah, lakuin aja. Yang menjadi ide-ide, oh ya, saya juga suka masak. Setelah jadi ibu rumah tangga, akhirnya saya bisa masak gitu kan. Yaudah, saya bikin konten resep. Dan kebetulan aktivitas saya kadang ikut Pak suami, ngintilin Pak suami kerja. Ya akhirnya saya buat konten baru nih, ngintilin Pak suami kerja. Happy gitu. Dan itu menjadi obat, menjadi penyembuhan juga untuk diri sendiri. Karena kita happy melakukannya. Dan yang membuat saya senang itu memberikan dampak positif juga ternyata ke beberapa teman saya. Ada yang, Mai mau dong, yuk kita bikin yuk ini itu yuk. Iya bener ya kata lu, udahlah gak usah mikirin yang lain-lain. Kita mendingan mikirin ide aja nih, mau bikin apa lagi nih. Ya alhamdulillah seneng banget teman-teman akhirnya juga. Jadi yuk kita bikin ide yuk, ngapain lagi yuk, ayo kita kulineran, kita bikin konten kuliner. Atau ayo Maya yuk kita bikin latihan acting. Itu juga ide juga sebetulnya dari teman-teman gitu loh. Seneng banget deh pokoknya. Nah pertanyaan yang tadi, apa sih ketakutannya kamu? Sebetulnya tadi juga udah disampaikan ya, bahwa ketakutan kamu tercipta karena kamu mendengarkan cemooh dari orang-orang yang tidak percaya sama kamu. Padahal kamu tahu kamu punya potensi itu. Padahal kamu tahu kamu bisa melakukan itu. Jadi itu yang tadi saya maksud. Dengar nasihat, ya oke, kita dengerin nasihat dari pihak luar. Tetapi kalau omongan itu menjatuhkan kita, lebih baik kita singkirkan saja. Karena kebahagiaan itu
Kita sendiri yang menciptakan, bukan orang lain. Sukses sejati adalah di mana kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita dengan rasa penuh syukur. Bukan kekurangan yang melemahkanmu, tetapi pendapat orang lain yang negatif yang akhirnya mengecilkan semangatmu. Oke deh my friend, jangan pernah menyerah, terus meminta kepada Allah pertolongan dan diberikan kekuatan agar kita lebih maju lagi, agar kita terus berpikiran positif dan menebarkan energi positif kepada siapapun. Dan ingat, pertolongan Allah itu selalu datang dan biasanya di arah yang tidak kita sangka-sangka. Jadi jangan berharap pada satu pihak saja. Ingat, hal-hal besar tidak akan pernah datang dari zona nyaman. Kita pasti harus merasakan suka dukanya, jatuh bangunnya. Dan jangan biarkan pendapat orang lain menjatuhkan kita. Tapi jadikan itu motivasi kita untuk terus berkembang. Tidak perlu sempurna untuk menginspirasi orang lain, tetapi biarkan orang lain terinspirasi melihat cara kamu mengatasi ketidaksempurnaanmu. Oke my friend, jangan pernah takut ya. Kita terus-menerus untuk belajar mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kita. Tetap semangat, tetap sehat setiap hari, setiap waktu, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga untuk memberikan komentar di kolom komentar, subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini, berbagi cerita ini bisa banyak memberikan manfaat kepada my friends semuanya, bisa memberikan motivasi. Sampai ketemu lagi di Ruang di Jiwa episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.